Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah kembali bergabung di channel Searah Berdua. Semoga aktivitas kalian hari ini berjalan lancar dan selalu diberikan kesehatan ya. Nah, di video kali ini, kami akan mengajak kalian menyusuri jejak sejarah yang ada di Kabupaten Pemalang. Rencananya, kita akan mengunjungi dua situs bersejarah yang menyimpan kisah masa lalu, yaitu situs Plawangan yang berada di Desa Lawangrejo dan situs makam Belanda yang berada di kawasan Pantai Widuri. Seperti apa kondisi kedua situs tersebut saat ini? Dan cerita sejarah apa yang tersimpan di baliknya? Yuk ikuti perjalanan kami sampai selesai. Mari kita mulai eksplorasi hari ini. Perjalanan kita pagi ini akan melewati jalur Pemalang Kota ya guys. Dari lampu merah Gandulan, kita akan melaju lurus hingga mencapai lampu merah di dekat Bank BCA. Setelah itu, kita belok ke kanan menuju arah stasiun Pemalang. Dari sana perjalanan akan terus berlanjut menuju lokasi pertama yang akan kita kunjungi pada eksplorasi sejarah kali ini. Tetap bersama kami sampai akhir ya guys. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Searah Berdua. Dukungan kalian akan menjadi semangat bagi kami untuk terus mengajak kalian menjelajahi berbagai tempat menarik lainnya. Kita baru saja melewati lampu merah Gandulan atau lebih dikenal dengan exit tol Gandulan. Setelah ini kita jalan lurus terus menuju Pemalang Kota ya guys. Tujuan kita yang pertama adalah situs Plawangan yang berada di Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Situs yang juga dikenal dengan nama Watu Lawang atau Pintu Batu ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang hingga kini masih menyimpan banyak misteri. Nama Plawangan sendiri diyakini berasal dari keberadaan susunan batu yang menyerupai sebuah gerbang atau lawang dalam bahasa Jawa. Adanya situs Lawang Watu atau Plawangan inilah yang mendorong para sesepuh zaman dahulu menamakan desa tempat situs ini berada menjadi Lawangrejo. Menurut sejumlah sumber dan pemerhati sejarah, kawasan Plawangan diduga telah ada sejak masa Kerajaan Majapahit. Bahkan diperkirakan sudah dikenal sekitar abad ke-13 atau ke-14. Lokasinya yang tidak jauh dari pesisir utara Jawa membuat banyak pihak meyakini bahwa daerah ini dahulu merupakan salah satu pelabuhan penting di jalur perdagangan pantai utara Jawa. Meski berbagai penelitian masih terus dilakukan untuk mengungkap sejarah pastinya, situs Plawangan dianggap sebagai salah satu bukti bahwa wilayah Pemalang telah memiliki peranan penting sejak ratusan tahun yang lalu. Karena nilai sejarahnya tersebut, situs ini kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan bersama. Nah sekarang, kita lanjutkan dulu perjalanan ini ya guys. Saat ini kita sudah berada di wilayah Desa Wanarejan. Dari sini untuk sampai di lampu merah Bank BCA tidak membutuhkan waktu lama ya.
Setelah sampai di lampu merah Bank BCA, kita belok kanan ke arah Pasar Induk dan Stasiun Pemalang ya guys. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa kondisi dan suasana di sana saat ini, ikuti terus perjalanan kami sampai tujuan ya. Saat ini kita sedang melintasi kawasan Pasar Induk Pemalang, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Pasar Pagi Pemalang. Pasar ini merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Kabupaten Pemalang yang menjadi tempat aktivitas jual beli berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari sayuran, buah-buahan, sembako, hingga aneka kebutuhan rumah tangga. Namun, pasar ini juga pernah mengalami musibah kebakaran yang cukup besar beberapa waktu lalu. Kebakaran tersebut menghanguskan banyak kios dan lapak pedagang, sehingga sempat mengganggu aktivitas perdagangan di kawasan ini. Meski demikian, secara bertahap pasar kembali dibangun dan aktivitas ekonomi masyarakat pun kembali berjalan seperti biasa. Di sebelah kanan jalan, kita bisa melihat Stasiun Pemalang. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun kereta api yang berada di jalur utama Pantura Jawa dan melayani perjalanan kereta yang menghubungkan berbagai kota besar di Pulau Jawa. Keberadaan stasiun ini memiliki peran penting sebagai sarana transportasi bagi masyarakat Pemalang dan sekitarnya. Setiap hari, stasiun ini melayani penumpang yang bepergian untuk bekerja, berwisata, maupun keperluan lainnya. Letak Stasiun Pemalang ini cukup strategis ya guys, karena berada tidak jauh dari pusat kota. Jadi akses menuju stasiun sangat mudah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Hal ini membuat stasiun ini menjadi salah satu gerbang transportasi penting bagi masyarakat Pemalang. Setelah melewati kawasan Stasiun Pemalang, perjalanan kita masih berlanjut. Kita akan terus menuju lokasi bersejarah yang menjadi tujuan kita kali ini. Tetap ikuti perjalanan ini sampai selesai ya. Saat ini kita sedang melintasi kawasan pemakaman Pagaran ya guys. Dari titik ini, untuk teman-teman yang melintas ke arah barat perlu lebih berhati-hati karena sedang ada pekerjaan perbaikan jalan. Kurangi kecepatan kendaraan dan tetap jaga jarak aman agar perjalanan tetap nyaman dan selamat. Kondisi lalu lintas sendiri masih cukup lancar, meskipun pengguna jalan tetap perlu waspada saat melewati area perbaikan tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju salah satu ikon Kabupaten Pemalang, yaitu Gapura Selamat Datang Kota Pemalang. Jadi tetap ikuti perjalanan ini ya guys, karena sebentar lagi kita akan memasuki gerbang yang menjadi penanda masuk ke wilayah Kota Pemalang.
Nah guys, di depan sana kita akan menyeberangi jalan terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Lawangrejo. Buat teman-teman yang berkendara, jangan lupa selalu utamakan keselamatan ya. Sebelum menyeberang, pastikan kondisi lalu lintas benar-benar aman. Perhatikan kendaraan dari kedua arah dan jangan terburu-buru saat melintas. Dari luar mungkin tempat ini terlihat seperti perumahan biasa ya guys. Tetapi siapa sangka, kawasan yang akan kita datangi ini menyimpan jejak sejarah yang usianya sudah ratusan tahun. Nanti kita akan melihat seperti apa kondisi situs Plawangan saat ini dan mencoba mengenal lebih dekat cerita yang tersimpan di baliknya. Nah guys, untuk menuju kawasan situs Plawangan ini, kita melewati jalan di tengah kebun mangga milik warga sekitar. Suasananya cukup asri ya, dengan pepohonan mangga yang tumbuh di sepanjang jalur menuju lokasi. Pintu masuknya di sebelah sini ya guys. Tadi kita sempat salah arah. Nah guys, kita sudah sampai di situs Plawangan. Inilah kondisi terkini situs bersejarah ini. Terlihat kawasan situs masih cukup terawat, meskipun saat ini pengunjungnya terbilang sepi. Mungkin karena situs Plawangan lebih dikenal sebagai wisata sejarah dan edukasi. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah dan asal-usul lebih dalam tentang situs ini, sebaiknya menghubungi penjaga situs terlebih dahulu agar bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Oke guys, setelah melihat kondisi terkini situs Plawangan, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju makam Belanda yang berada di kawasan Pantai Widuri. Makam Belanda Lecce atau yang populer disebut warga lokal sebagai Tugu Lecek adalah kompleks pemakaman era kolonial Belanda. Berlokasi di dekat Pantai Widuri, situs ini sekarang dilindungi sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Pemalang. Kata Lecce berasal dari bahasa Belanda yang berarti batu tulis. Istilah ini kemudian dilokalkan oleh masyarakat sekitar menjadi Tugu Lecek.
Situs ini merupakan makam keluarga Belanda yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 1800-an. Makam Belanda ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dari masa kolonial Belanda di Pemalang. Di lokasi ini terdapat beberapa makam warga Belanda yang pernah tinggal atau bertugas di wilayah Pemalang pada masa penjajahan. Keberadaan makam ini menjadi salah satu saksi bisu perjalanan sejarah Kabupaten Pemalang pada masa lampau. Menariknya, lokasi makam ini cukup mudah ditemukan karena berada di tepi jalan dan tidak jauh dari Pantai Widuri. Bahkan letaknya juga sangat dekat dengan Gapura Selamat Datang kawasan Pantai Widuri, sehingga sering dilewati oleh wisatawan yang berkunjung ke pantai. Nah, seperti apa kondisi makam Belanda saat ini? Mari kita lanjutkan perjalanan dan melihatnya secara langsung ya guys. Saat ini kita sedang melewati kawasan Pantai Widuri, salah satu objek wisata pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Pemalang. Pantai ini berlokasi tidak jauh dari pusat kota, sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan maupun masyarakat setempat. Pantai Widuri menawarkan pemandangan Laut Jawa yang indah, dengan suasana pantai yang nyaman untuk bersantai bersama keluarga. Selain menikmati pemandangan pantai, pengunjung juga dapat menemukan berbagai fasilitas wisata, area kuliner, serta tempat rekreasi yang menambah daya tarik kawasan ini. Dan di sebelah kanan kita terdapat salah satu destinasi wisata religi yang cukup terkenal di Kabupaten Pemalang, yaitu makam Syekh Maulana Syamsuddin. Beliau dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah pesisir utara Jawa, khususnya di Pemalang. Makam ini berada tidak jauh dari kawasan Pantai Widuri dan setiap harinya ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Oleh masyarakat setempat, beliau juga dikenal dengan sebutan Ki Jogo Segoro atau penjaga laut. Selain menjadi tempat ziarah, kawasan ini juga menjadi bagian dari sejarah perkembangan Islam di Kabupaten Pemalang. Setelah berziarah, para pengunjung dapat langsung menikmati suasana Pantai Widuri yang berada di dekat lokasi makam. Nah guys, akhirnya kita sudah mendekati tujuan akhir perjalanan kita, yaitu makam Belanda Leije. Dari sini kita jalan lurus saja sampai Gapura Selamat Datang Pantai Widuri ya. Makamnya ada di sebelah kiri kita. Kita sudah sampai di makam Belanda Leije, atau yang oleh masyarakat sekitar sering disebut Tugu Lecek. Yuk, kita lihat bagaimana kondisi situs bersejarah ini sekarang. Teman-teman, jika melihat sejarah yang berkembang di masyarakat sekitar, kompleks makam Belanda Leije ini diduga memiliki hubungan erat dengan industri gula pada masa kolonial Belanda di Pemalang. Tokoh-tokoh Belanda yang dimakamkan di tempat ini diyakini merupakan keluarga besar para pejabat tinggi, staf administrasi, maupun pengelola pabrik gula Banjardawa dan pabrik gula Sumberharjo yang pernah berjaya pada masanya. Kedua pabrik gula tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan ekonomi Pemalang pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Hingga saat ini, kompleks makam ini masih menjadi saksi bisu kejayaan industri gula di Pemalang pada masa lampau. Meski waktu telah berlalu dan bangunannya mengalami berbagai perubahan, tempat ini tetap menyimpan cerita sejarah yang menarik tentang kehidupan para pejabat kolonial dan perkembangan industri gula yang pernah menggerakkan roda perekonomian daerah ini.
Baik teman-teman, itulah kunjungan kita ke makam Belanda Leje dan situs Pelawangan, dua situs bersejarah di Kabupaten Pemalang. Semoga video ini menambah wawasan kita tentang sejarah daerah yang patut dijaga dan dilestarikan. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.